independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan perbincangan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, industri perhotelan dan juga restoran menjadi salah satu pendukung utama sektor pariwisata dan juga ekonomi di Sulawesi Selatan. Kehadiran organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memiliki peran penting untuk mendukung sektor ini. Dan juga organisasi ini akan mendekatkan kepada masyarakat melalui kegiatan fun run. Seperti apa sebenarnya visi PHRI Sulsel dan juga seperti apa keseruan dari fun run? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita, saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Nasrullah Karim selaku Sekretaris BPD PHRI Sulsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Linda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Saya sapa juga ada Bapak Zulkifli Nur selaku Bendahara BPD PHRI Sulsel. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Linda. Sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa sekali. Oke, saya mau bahas terlebih dahulu terkait dengan PHRI Sulselnya nih. Saya mau mungkin ke Bapak Nasrullah terlebih dahulu. Pak, boleh tidak dijelaskan secara singkat kepada pemirsa yang menyaksikan sebenarnya PHRI Sulsel itu apa sih Pak? Silakan. Ya, makasih Mbak Linda, pemirsa yang selamat pagi. Jadi kami dari BPD PHRI Selatan, alhamdulillah bisa hadir di Kompas TV ini untuk memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat apa sih PHRI Selatan itu. Ya, jadi kami PHRI Selatan ini lahirnya itu sama dengan apa secara nasional itu 9 Februari tahun 1969. Jadi ke depan ini kita akan berulang tahun yang ke-57 tahun. 57 ya, tahun, Pak. Sama umurnya dengan Pak Zul. Kalau saya agak masih muda. Iya. Jadi dalam rangkaiannya itu kita akan beberapa acara yang akan kita laksanakan. Salah satu di antaranya tadi sudah disampaikan itu fun run. Tapi selain fun run itu ada beberapa kegiatan terkhusus untuk masalah bagaimana kita berada di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Jadi ada BPC itu Badan Pimpinan Cabang itu kita sudah lengkap di Sulawesi Selatan, ada 24 kabupaten kota dan kita akan hadirkan di Makassar pada tanggal 23 sampai tanggal 25 ya. Salah satu acaranya tanggal 25 adalah fun run tadi. Tapi sebelumnya itu ada kegiatan rapat kerja daerah kedua tahun 2026, kebetulan ini periode yang keduanya untuk kepengurusan 2024-2029. Nah kita satu periode itu 5 tahun untuk kepengurusan BPD PHRI Selatan. Nah kita ini selaku salah satu untuk pariwisata PHRI itu kan Perhimpunan Hotel dan Restoran. Itu akomodasi tidak akan lengkap kalau pariwisata tidak akan lengkap kalau tidak ada akomodasi. Betul, di suatu daerah. Iya. Begitu juga dengan restorannya. Kalau kita berkunjung ke destinasi baru tidak ada restoran kan wisata kuliner seperti kuliner, itu Pak ya. Apalagi Makassar ini kan kita kenal sebagai kota makan enak gitu. Betul. Ya. Jadi sebuah konsep yang akan kita bangun di Sulawesi Selatan ini bagaimana agar PHRI ini bisa mengambil peran di dalam pengembangan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, saya ke Pak Zulkifli seperti itu. Pak, kalau tadi sudah dijelaskan sedikit mengenai apa itu PHRI Sulsel sama Pak Nasrullah, sebenarnya visi apa yang diemban oleh PHRI Sulsel, peran seperti apa kemudian untuk sektor perhotelan dan restoran, Pak? Ya, kalau visi daripada PHRI Sulsel, karena kebetulan memang yang lebih banyak di organisasi ini yang aktif itu adalah memang Pak Sekjen, Pak Nasrullah. Saya di bendahara. Cuman kami kan selalu ikut juga kalau misalnya ada acara-acara Rakernas seluruh Indonesia kita hadir. Visinya kita kan bagaimana membangun citra PHRI di seluruh mungkin pada umumnya Indonesia dan Sulawesi Selatan pada umumnya gitu Mbak Linda. Jadi saya
kebetulan juga saat ini jabatan saya bukan cuma di PHRI, saya juga sebagai Ketua IHGMA DPD Sulsel, Mbak. Jadi membawahi chapter Sulsel GM seluruh Sulawesi Selatan. Jadi memang antara PHRI dengan IHGMA juga itu kita saling melengkapi di sana, Pak. Program-program apa kemudian yang diluncurkan oleh PHRI Sulsel untuk memajukan sektor perhotelan dan juga restoran, Pak? Program-programnya itu memang apalagi kan saat ini menjelang akhir tahun, itu masing-masing hotel memang membuat program-program di hotel kita masing-masing ya, khususnya ini All New. Jadi di situ ada memang yang kita memang luncurkan beberapa promo-promo untuk mungkin New Year party di beberapa hotel, Mbak Linda. Jadi itu yang kami jalankan saat ini. Oke, saya kembali ke Pak Nasrullah. Pak, untuk saat ini tantangan apa sebenarnya yang kedepannya akan dihadapi oleh sektor perhotelan dan juga restoran khusus yang ada di Sulawesi Selatan? Sebelum saya menjawab itu, saya tambahkan sedikit tadi tentang program apa yang dilaksanakan PHRI Selatan. Salah satu adalah bagaimana agar SDM ini bisa pengembangan SDM hotel dan restoran Sulawesi Selatan. Karena persaingan ke depan ini, saya sekalian tanya ini, persaingan ke depan ini akan semakin ketat. Semakin ketat, Pak ya? Ya, mudah-mudahan pemerintah tidak lagi mengeluarkan regulasi, aturan-aturan yang istilah saya biasa rem mendadak tanpa ada WSR langsung diberhenti gitu. Rem mendadak, Pak ya? Contohnya seperti apa tuh, Pak, regulasinya? Jadi dulu pernah Pak Presiden itu melarang ASN buka puasa di di hotel-hotel. Itu tiba-tiba dikeluarkan aturan seperti itu. Nah, terbaru ini ketika Impres nomor 1 tahun 2005 melarang kegiatan-kegiatan di hotel. Itu seperti petir di di siang bolong, begitu. Sehingga kita hampir tiarap banyak hotel yang bahkan sudah merumahkan karyawannya, bahkan di di daerah Bogor ya, itu yang sudah tutup 2 hotel sudut karena kegiatan-kegiatan ini dibatasi oleh pemerintah. Istilahnya itu efisiensi anggaran itu yang membuat kita semua jadi efisiensi juga, biar keringatnya tidak efisiensi keluar kan. Ya, itulah pembatasan anggaran itu yang membuat tidak ada kegiatan di hotel. Perlu diketahui bahwa antara 40-60% itu kegiatan MICE itu di Makassar itu diisi oleh pemerintah. Nah, ketika pemerintah melarang ASN dan sebagainya untuk melaksanakan kegiatan di hotel, maka matilah kita di hotel. Pak Zulkifli, Anda merasakan langsung tidak dampaknya? Sangat merasakan. Kita di tahun 2025 ini kan memang, Mbak, dari periode Januari sampai dengan kalau lihat okupansi hotel itu sampai September, kita mengalami sangat penurunan drastis okupansi dan omset hotel, Mbak, di situ. Jadi kita memang terasa sekali saat efisiensi itu diterapkan di seluruh Indonesia, maka kami di Sulawesi Selatan dalam hal ini PHRI dan IHGMA itu terasa banget itu, Mbak Linda. Karena harapan seperti yang dibilang Pak Nas tadi, bahwa kita 60% bisnisnya hotel itu ya datangnya dari government, MICE. Gitu. Ini 2026 kita masih was-was ini. Kita sudah ada statement dari Menteri Keuangan bahwa 60 triliun itu alokasi dana itu akan disalurkan ke ini di Sumatera ini yang bencana ini. Jadi misalnya meeting-meeting katanya yang tidak perlu itu akan dipangkas dan dialihkan dananya, alokasinya ke itu. Oke, jadi kita masih was-was ini lagi. Masih was-was ya di sektor perhotelan dan juga pariwisata. Kita akan membahas bagaimana kemudian solusi, apa kemudian yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan itu. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV.
independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial, terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara, polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Bapak Nasrullah Karim selaku Sekretaris dari BPD PHRI Sulsel dan juga ada Bapak Zulkifli Nur selaku Bendahara BPD PHRI Sulsel. Tadi kita menarik sekali membahas mengenai efisiensi anggaran, bagaimana kemudian sektor perhotelan ini was-was di tahun 2026. Saya mau ke Pak Nasrullah. Lantas Pak, kalau sudah was-was, ada tidak persiapan yang dilakukan menyambut 2026 untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Ya, pastilah pengusaha kan biasa juga terkadang muncul ide-ide kreatifnya, inovasinya, pasti kita harus adaptasi dengan keadaan yang akan muncul ke depannya. Dan selama ini kalau memang yang memberikan kontribusi untuk hotel di Mas itu adalah pemerintah, gubernur itu, maka tentu kita akan mencari pasar lain. Iya. Kita akan mencoba bagaimana pemerintah Kota Makassar, kabupaten kota itu lebih banyak mengadakan event, ya. Bagaimana mengajak orang masuk ke Makassar. Dan alhamdulillah pemerintah Kota Makassar ini sangat-sangat welcome tentang ini dan selalu mengajak industri untuk melaksanakan promosi di provinsi lain. Di kemarin ini tahun 2025 kita diajak untuk promosi di Kota Banjarmasin sama Surabaya. Dan alhamdulillah itu punya hasil yang signifikan dengan promosi Makassar Direct Sale ini punya hasil yang cukup bagus untuk mengisi kamar-kamar kita di Makassar. Jadi memang kita harus diversifikasi produk destinasinya juga kita akan coba Makassar bagaimana gali dan kita harus bekerja sama juga, berkolaborasi, bersinergi dengan kabupaten kota sekitar Kota Makassar untuk sama-sama mengajak orang luar untuk datang sehingga semakin banyak ini penerbangan juga bagaimana mudah-mudahan ke depannya ini biaya ongkos tiket ini harga tiket ini tidak lagi setinggi sekarang bisa. Dan alhamdulillah pemerintah pusat saya ingat juga ada sampai libur Nataru ini ada diskon sampai berapa persen itu dan alhamdulillah itu bisa membantu untuk mendatangkan orang ke Makassar. Ya. Oke, jadi memang ternyata dukungan dari pemerintah itu juga sangat penting dalam sektor perhotelan ini seperti itu. Saya kembali ke Pak Zulkifli. Lantas Pak, dalam mempersiapkan libur Natal dan Tahun Baru ini persiapan seperti apa sih? Sehektik apa sih dunia perhotelan di menyambut Natal dan Tahun Baru ini Pak? Kalau persiapan untuk Natal dan Tahun Baru ya saat ini memang kita hotel-hotel
tidak terlalu wow gitu Mbak, karena memang kondisi bisnis, kondisi keuangan daripada hotel-hotel itu masih belum bisa kita kalau kita compare dengan tahun kemarin ya. Kalau tahun kemarin alhamdulillah masih lebih bagus daripada tahun 2025. Jadi 2024 lebih bagus daripada lebih 2025 bagus dari tahun 2025. Jadi kami memang seperti yang disampaikan oleh Pak Nas tadi, bahwa saat efisiensi dan government nggak ada di hotel, maka kita memang apalagi GM itu memutar strategi apa yang harus kita gunakan dalam hotel kita ini bisa juga tetap eksis untuk hidup gitu. Jadi memang ya harus banyak event. Pemerintah kota melalui Pak Wali kemarin kita juga ada pertemuan itu gimana caranya GM itu istilahnya membuat event, mendatangkan event ke Makassar sehingga okupansi hotel itu akan bisa kembali normal. Karena kalau nggak ada event seperti itu, hotel akan drop sekali okupansi, Mbak. Seperti itu. Jadi kita harap memang event. Oke, kalau tadi menarik yang dikatakan sama Pak Zulkifli bahwa 2024 malah lebih bagus tingkat okupansinya dibandingkan tahun 2025. Apakah sudah sebanding dengan pasca pandemi COVID-19 kemarin mungkin, Pak? Kalau pasca pandemi di tahun 2021 ya, memang ada pergerakan naik setelah itu. Tapi ketika keluar lagi Inpres tadi yang nomor 1 Januari 2025 itu kembali lagi turun lagi. Jadi untuk sekarang ini memang masih fluktuasi untuk okupansi kita terkadang yang agak tinggi. Nah inilah bedanya Makassar dengan yang lain, bahwa Makassar itu kalau long weekend ada libur panjang itu biasanya sunyi senyap malam kudus. Ya, itu lebih banyak dia keluar daerah. Ya, jadi inilah Makassar ini kalau ada libur panjang kita biasa sunyi di sini. Lebih banyak ke Bira, ke Malino atau sekalian ke Lombok, ke Bali. Nah inilah yang perlu barangkali ke depannya kita harus mensiasati gimana agar kalau ada libur-libur panjang Makassar juga terisi sama dengan daerah-daerah lain. Nah tentu kerja-kerja kolaborasi yang harus kita lakukan sesama penggiat pariwisata ini, bagaimana agar bisa menghidupi kita semua. Apakah kemudian promosi untuk di kota Makassar, terutama di sektor pariwisata itu agak kurang sehingga kemudian orang-orang malah lari ke luar daerah gitu, Pak Zulkifli? Memang kita di PHRI itu setiap tahun di saat low season kita di Makassar tuh dalam 1 tahun berada di periode Januari til masuk Ramadan. Maka kita hotel PHRI itu biasanya melakukan promo diskon untuk hotel kamar-kamar kita. Kita memberikan harga-harga khusus kepada klien. Jadi periode itu memang kita memberikan harga-harga diskon di sana, Mbak. Jadi itu mensiasati agar hotel tetap bisa terisi keterisian kamarnya. Oke, itu mensiasati agar kemudian di industri hotel di kota Makassar ini bisa survive seperti itu ya, Pak Zulkifli dan juga Pak Nasrullah. Kita akan bahas lebih lanjut mengenai event yang akan dilaksanakan oleh PHRI Sulsel yaitu Fun Run. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah,
hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara dan kali ini dalam rangka HUT ke-57 PHRI Sulsel ada beragam event menarik yang akan dilaksanakan mulai dari Rakerda hingga kegiatan fun run. Dan untuk itu sudah bergabung bersama kita narasumber kita yaitu saya sapa terlebih dahulu Bapak Muhammad Iksan selaku pengurus dari PHRI Sulsel dan juga Ketua Seksi Acara Rakerda PHRI Sulsel. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Oke, saya sapa juga ada Bapak Ishak Ismatullah selaku pengurus PHRI Sulsel dan juga seksi acara Fun Run PHRI Sulsel. Gimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, sehat gitu. Semangat untuk menyambut HUT ke-57 PHRI Sulsel. Harus semangat. Oke, saya kalau gitu ke Pak Iksan terlebih dahulu. Pak, Rakerda ini akan dilaksanakan kapan, seperti apa, dan temanya seperti apa Pak? Ya, kegiatan Rakerda ini adalah Rakerda yang kedua di 2026. Tepatnya acara ini akan diselenggarakan 3 hari dari tanggal 23 Januari sampai tanggal 25 Januari. Di mana rangkaian tersebut itu mencakup beberapa kegiatan. Salah satunya di tanggal 23 itu nanti ada pembukaan sekaligus ada acaranya Hore Expo. Di mana Hore Expo itu kita mengundang beberapa UMKM, jadi pengusaha-pengusaha yang bisa ikut partisipasi di acara Rakerda ini. Jadi mereka orang mempromosikan semua dia punya produk, ya kan, ataupun UMKM yang nanti bisa dipasarkan, ya, di mana PHRI ini memberikan fasilitas untuk mereka mempromosikan semua produk-produknya juga. Kemudian nanti dalam acara Hore Expo itu juga di dalamnya juga ada kegiatan-kegiatan lain. Di mana ini ada ciri khasnya yang selalu disonding di PHRI karena ini membawahi hotel dan restoran. PHRI dalam kegiatan ini selalu memberikan ciri khasnya khusus karena tadi disampaikan di awal ada Makassar ini kota makan enak, iya. Nah, dari salah satunya nanti ada kegiatan cooking competition. Cooking competition. Di mana cooking competition ini yang menjadi andalannya adalah berbahan pisang. Berbahan pisang. Itu alasannya kenapa tuh Pak memilih bahan pisang? Karena kalau di Makassar itu bahan makan pisang ini tidak pernah ada musimnya, selalu ada. Dan ciri khas makanan-makanan tradisional di Makassar itu banyak sekali base-nya itu, bahan bakunya itu semua dari pisang. Ada yang namanya barongko, adanya pisang hijau gitu ya. Pisang hijau yang sudah terkenal juga, ya kan. Pisang epe, pisang pepe dan banyak sekali. Nah, itu yang jadikan kita angkat kearifan lokal kita untuk jadi lebih ke terkenal, ya. Kemudian nanti di hari keduanya, kebetulan di hari kedua itu acara Rakerdanya yang kedua dan juga kami mengundang para hotel-hotel untuk ikut juga competition khusus untuk departemen di housekeeping. Ya, yang mana nanti di hari kedua ini berbarengan dengan Rakerda, acaranya itu ada namanya making bed competition. Jadi seluruh staf-staf housekeeping di perhotelan itu nanti berlomba-lomba untuk bagaimana dia membersihkan, merapihkan kesehariannya di hotel. Dan nanti acara terakhir itu di tanggal 25 pagi. Dan ini menjadi ciri khasnya juga, PHRI selalu memberikan motivasi ke teman-teman semua warga untuk selalu berolahraga. Makanya diadakan lagi fun run.
Kalau tidak salah nanti jaraknya sekitar 6,5 kilo. Oke, jadi juga akan ada kegiatan fun run di hari terakhir ya, Pak ya. Oke, kalau gitu saya ke Pak Ishak sebagai seksi acara fun run-nya. Ini konsepnya seperti apa, Pak Ishak? Silahkan. Jadi untuk fun run sendiri ini lebih ke karena pecinta lari ya di Makassar ini juga sudah mulai banyak. Jadi lebih di acara ulang tahunnya PHRI ini lebih lebih menyalurkan hobi-hobi lari yang ada di Makassar untuk lebih memeriahkan di acara yang akan kita buat di tanggal 25 ini. Jadi supaya lebih meriah, jadi bukan cuma di Makassar ya sebenarnya, kita juga udah mulai bekerja sama dengan beberapa media dan selegram untuk membantu memeriahkan Pak ya. Untuk memeriahkan acaranya fun run yang akan kita selenggarakan di tanggal 25 ini. Ini apakah akan terbuka untuk umum? Kuota pesertanya berapa dan seperti apa, Pak Ishak? Tentunya ini harus terbuka untuk umum karena kita target ini sampai 1.200. 1.200 peserta, 1.200 peserta. Jadi 1.200 peserta, kemudian saya sudah berbicara dengan Pak Ketua, ya. Ini target kita di Desember ini harus closing sampai 40%. Jadi sekitar 400 peserta lah di Desember ini, Mbak. Makanya kita sudah mulai melakukan melalui media sosial, Telegram dan lainnya kerjasama dengan beberapa runner juga fiser yang ada di Makassar supaya antusias runner-runner yang ada lebih banyak lagi untuk mengikuti lomba ini. Nah, buat masyarakat yang ingin join, yang ingin mendaftar di kegiatan fun run ini, mereka harus kemana, Pak? Ya, kita sudah siapkan linknya, sudah tertera. Nanti akan kita siapkan linknya seperti apa supaya karena kita juga ada harga khusus untuk booker yang memesan lebih awal. Betul. Supaya lebih banyak lagi. Ini kita baru 1.200 ya. Kemungkinan akan lebih kayaknya. Iya, akan lebih. Ya, antusiasnya akan lebih kayaknya. Karena kita target di Desember ini harus 400 peserta kita harus dapat. Oke, saya kembali ke Pak Iksan. Pak Iksan tadi menarik bahwa di hari kedua akan ada rakerda, Pak ya. Rakerda ini sebenarnya akan diikuti oleh siapa saja, Pak? Betul, yang tadi disampaikan di awal bahwa ada 24 kabupaten kota yang nanti akan diundang di Sulawesi Selatan untuk hadir, di mana nanti di dalam kegiatan rakerda ini kan membahas tentang kegiatan-kegiatan kegiatan PHRI untuk di 2026. Jadi manuver atau misalnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan kondisi tadi di awal ada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi ke bisnis hotel. Nah, itu akan dibahas di sana. Jadi karena rata-rata di rakerda ini kan kebanyakan posisi level-level owning hotel ataupun para GM hotel di sana. Jadi dia akan membahas bagaimana strategi untuk pengusaha hotel ini dan restoran di 2026 dengan ada pengaruhnya kebijakan-kebijakan. Jadi itu yang akan nanti dibahas supaya hotel dan restoran ini tetap eksis. Betul, begitu. Survive di tengah ombak ya. apapun seperti itu. Iya, apalagi dengan kondisi yang kebijakan pemerintah ada alokasi dana yang ke sana, ke sini, dan yang mungkin tadi dibahas di awal bahwa adanya efisiensi ini, nah itu menjadikan satu fokus kita bagaimana supaya hotel, restoran tetap eksis. Betul, saya kembali ke Pak Ishak. Pak Ishak, dalam kegiatan fun run ini, apakah ada hadiah-hadiah menarik tidak yang akan dibagikan kepada para peserta? Betul, jadi kami akan memberikan hadiah untuk pemenang pria, itu juara pertamanya di 1.500.000, keduanya 1 juta, kemudian ketiganya 500 ya. Kemudian begitupun sama dengan juara wanita, sama. Jadi saya rasa cepat daftar supaya jangan sampai kehabisan kuotanya, karena kita ada harga khusus untuk pendaftar yang early bird lebih awal ya. Early bird seperti itu ya Pak Ishak ya. Kalau boleh tahu rutenya kemana saja Pak?
Untuk rutenya sendiri kita mulainya dari Klaro ya, Pak Ihsan. Kemudian Dari Hotel Klaro nanti masuk ke arah Rapocini. Jalurnya itu nanti muter lagi ke Veteran, kembali lagi nanti ke Klaro. Jadi sekitar 6,5 km. Dan memang tadi disampaikan oleh Pak Ishak bahwa salah satu itu hadiah untuk para runner yang naik podium. Tapi jangan salah bahwa kita nanti ada hadiah besarnya, yaitu tiket umroh. Tiket umroh. Itu yang selalu. Itu nanti akan diundi, Pak. Tahun-tahun lalu juga kita di Panran sebelumnya juga itu menjadi ajang sangat bergengsi ya, karena umroh itu ya luar biasa antusiasnya khusus Makassar. Terakhir mungkin dari Pak Iksan boleh mengajak pemirsa untuk ikut join ke acara baik itu Rakerda ataupun Panran, dan juga harapan kedepannya untuk industri perhotelan seperti apa? Silakan Pak Iksan. Baik, jadi seluruh masyarakat se-Sulawesi Selatan khususnya bahwa dalam rangka HUT ke-57 PHRI dan Rakerda 2 PHRI Sulawesi Selatan, di mana banyak rangkaian-rangkaian acara, salah satunya ada cooking competition, making bed, dan terakhir kita ada namanya fun run. Jadi jangan lewatkan kegiatan ini, silahkan mendaftarkan segera kepada panitia, khususnya untuk yang fun run kita sudah punya barcode linknya yang bisa Anda scan untuk bisa mendaftarkan lebih awal, karena hadiah umroh menanti Anda. Harapan kami dari PHRI semoga dalam kondisi apapun kita tetap, khususnya perhotelan, industri, restoran dan semua tetap eksis, dan kita berkolaborasi dan serta berkreativitas menciptakan inovasi yang lebih baik lagi untuk 2026. Dalam kondisi apapun, industri perhotelan dan restoran bisa survive. Terima kasih sekali lagi Pak Iksan dan juga Pak Ishak sudah bergabung bersama kita, dan juga tadi ada Pak Nasrullah dan juga Pak Zulkifli sudah bergabung mengisi segmen Sapa Nusantara edisi kali ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.